Kembali kita melanjutkan di week 6 hari terakhir, match terakhir Geek versus EVOS. Kita lihat if game EVOS lagi ya guys ya. Semoga kali ini tidak PHP. Masih EVOS fans. Ayo semangat. Karena kayaknya satu-satunya tim yang belum merubah line up dari awal itu Geek Fam. Dan ya. niatnya kita untuk mendapatkan potensi lebih, tapi ternyata beban dari kita balik. Yap, dan kita bakal langsung saja melihat siapa yang akan diturunkan dari kedua belah tim untuk menutup minggu yang ke-6 dari MPL Indonesia Season 16. Karena EVOS, mereka bersama dengan Dania Randy, Albert, Roundel, Ki, dan juga Erlan. Memang sang macan putih punya taring. Namun apakah itu akan bisa membuat kemenangan diamankan? Karena lagi-lagi positioning mereka masih belum terlalu aman. Mampukah The Baby Alien berhasil membawa EVOS naik peringkat ke atas? Let's welcome EVOS Esports Roar. Iya, Cheesepick apakah memang juga menjadi senjata utama untuk blueprint kemenangan bagi EVOS? Karena setiap kali mereka mengeluarkan Cheesepick sekarang, ternyata mereka menerima kekalahan. Yap, oke. Tapi jangan lupakan, sang lawan juga suka banget dengan Cheesepick. Minimal kayaknya sekarang udah ban Hellcurt kalau ketemu sama Geek Fam. Pastinya dengan kelima penggawa mereka. Sama dengan Gox, make it a boy. Boy kita Zeltron. Akhirnya Satu debut yang ditunjukkan Zeltron oleh Geek Fam. Hadirnya Zeltron menggantikan estafet dari Kenziski. Dan apakah ini menjadi sebuah jawaban untuk Geek Fam bisa kembali lagi meraih kemenangan. The New King Slayer kah? Let's welcome Geek Fam ID. Wow, pemain yang baru gold winner pengganti dari Kenzie yang masuk di minggu yang ke-6. Mungkin agak sedikit terlambat sebenarnya. Karena tergantung bagaimana tim play mereka nanti waktu ada tim fight. Memaksimalkan harga yang cuma 20 second dari sisi cooldown. Oke. Dua pick terakhir dari pasti Fredrin. Rom dan juga Gold Lane. Bisa Lukas kanan nih. Bruno kah? Bruno. Dan ternyata Obsidian keempat kalinya muncul. 100%. Iya, dan ini berarti kemunculan kelimanya ya. Yep. Dan berarti roamernya nih. Kayaknya mau main ke roamer damage juga nggak masalah. Oke, dan juga Novaria. Dua penembak, tapi ada Baksiap sekarang. Bentar, ini Nova Rom? Kalau gue lihat ini Novaron. Nova Rom ya? Atau enggak, atau enggak. Kenapa? Jusin. Karena kalau dia mau geser pun di arah mid, yang ada malah utility power yang tadinya di first pick itu turun. Nova Rom, Baksiap. Baksiap. Oke, Baksia buat badan tambahan pastinya karena Arlot dan juga Chip harusnya nggak akan bisa sekuat itu untuk menahan damage terlalu lama dan terlalu banyak. Lukas dan ini akan menjadi sebuah PR buat Obsidianya. Gue lebih suka Isansin sih. Yakin tembak loh? Nggak masalah, bukan masalah ditembaknya. Tapi gimana cara dia ngebuka vision supaya key-nya perform. Oh iya, itu dia. Tapi ini berarti dari EVOS, mereka bermain dengan full resiko loh. 3 marksman bisa kita katakan. 3 marksman pertama, yang kedua Obsidia. Alright, dua Arya. Obsidia ya. X-Factor lagi. Apuk Slayer. Udah. Apa ini yang saya saksikan sekarang ya? Oke, dia cukup. Om Wawa. Dan ternyata Cusinnya yang Rom Om Wawa. Oh my god. Apa ini yang saya saksikan sekarang ya? Oke, dia cukup mengandalkan Rom item berarti. Ya, saya kira Flap TZ udah mulai aneh dengan XP. Cusin. Wah, ini ada lagi nih sekarang nih. Iya. Tampakan baru ya, Baloyski. Berarti debut ya? Debut untuk Rom. Iya, Cusin di Rom juga. Alright, tapi secara memang poke damage-nya emang ngeganggu. Cuman dia nggak bisa terlalu show up juga kan. Harus jaga jarak. Untuk ngebadanin lah mungkin jadi PR tersendiri nanti untuk Nakeds. Mungkin bersama juga dengan Gops ya ke depannya. Secara emblem setnya nih, emblem tank berhadapan dengan emblem assassin pastinya untuk assassin user. Bagian atas Obsidia dari Zeltron ini yang harus dijaga juga karena berhadapan dengan Ranger seharusnya lumayan sulit sih di Zeltron. Menurut gue yang agak cukup berat adalah gimana mereka untuk menghandle Roundel sih. Bukan masalah apa ya. Roundel ini akan sangat bebas untuk free hit full. Dan kalau ngomongin ke arah backline, kita ngomongin ke arah Baloy atau Gods. Tinggal pilih di antara satu antara mereka. Tapi kalau itu ke Roundel, Erlannya bebas banget. Iya. Tapi kayak pok dari belakang juga nih dari kita menyebalkan loh. Dan kita tahu ya untuk roamer sekarang akan bisa mendapatkan gold lebih banyak. Ya akan ada tambahan dan nge-reveal keberadaan musuh.
Jadi ya item-item akan lebih cepat jadi harusnya juga untuk Baloiski. Ya, biasanya gold dari Romer ini ada di atas EXP ya. Biasanya, oke. Tapi untuk Lord yang turtle yang pertama, masih menit yang kedua yang sebentar lagi juga. Setup terlebih dahulu dilakukan oleh EVOS. Make it sekarang menunjukkan batang hidungnya sih. Geser sekali ini, bahaya banget. Dan lihat posisi dari Roundel. Damage dari Aboy. Astral Meteor yang benar-benar membuat sosok dari Roundel ini agak cukup kewalahan. Iya, itu kena outrange juga ya sebenarnya karena memang jauh banget range dari Novaria itu sendiri. Namun setup telah terlihat di area turtle untuk defend. Lihat mereka menargetkan karena Reni. Terkait sama mereka mencoba ditutup jalan yang masuk lebih dalam lagi. Belum ada final slash, damage terlalu sakit. Bahkan lihat tua. Final slash dari Reni berhasil melakukan first blood tertangan. Kehilangan dua pemain buat permasukan dari tim Kickball. Mereka kewalahan apakah Memphis mampu berhasil melakukan retribution, tapi nampaknya semua retribution itu terbuka. Mereka sudah kehilangan sosok dari Make It. Albert, the Turtle Killer. Yap, dan bahkan ini Make-It-nya juga tertinggal sendirian. Albert juga nggak berhenti sampai situ. Ada invade menuju ke arah satu bawa orange buff dan Ki. Membadani di paling depan. Gila, bukan masalah hanya kebadanin. Lihat apa yang dilakukan Albert. Digerogotin junglernya dari seorang Make-It. Dan ini sangat keberatan dan again and again casters. The all for EVOS. Dari match 1 ya? Dari match 1 kita Berarti ini sama semuanya. semua ya, cuman mungkin beda-beda di skor dan MVP-nya aja. Oh, Tapi Baloy, Baloyski point kill yang ketiga. Ingat, Albert menggunakan Yisansin. Gak boleh. Yisansin itu dikasih makan, itu gak boleh. iya, dan kita tahu bagaimana Romer Mage yang pastinya ringkih banget, tipis banget, dan itu mudah untuk dipunish dari tadi Om. Iya, selalu ya. Dan dengan level atau adanya atribut tambahan, base atribut untuk Albert yang sudah mulai bertambah sekarang, Mountain Shocker ini harus ditakuti oleh siapapun juga, oleh Abai, bahkan Baloiski sendiri. Memang ada Crimson Beacon untuk bisa escape atau misalnya juga dengan Flicker, tapi itu akan membuang waktu yang cukup banyak juga. Astral Sphere mengenai Roundel memang, tapi damage yang besar nih ya. 1, 2, 3 marksman loh yang dibawa dengan EVOS. Oke. Tapi 4-0 dan debut dari Chusin Rom ini sepertinya masih belum terlihat impact. Ya belum efektif sama sekali. Kita melihat di early game-nya ya. Ini belum ada tingkat efektif yang Oh besar. my god, Bro, Aboy terperangkap dan sakit. semua last hit. Untung masih berhasil ditangkap. Bayangkan kalau Roundel tadi langsung ngebuka traction full. Wah, itu case-nya berbeda sih, Yul. Yap. Oke. Dan kali ini dari Geek Fam juga masih harus lebih bersabar. Tapi semuanya seperti apa yang Mbak Uji bilang, udah mulai digerogotin. Bukan dari jungle-nya aja, turret demi turretnya juga. Dan Baloy, Baloyski lagi akan menjadi point kill selanjutnya. Dan lihat di sana Baloyski. Flicker for defensive bahkan dikeluarkan. Dia tahu dia nggak bisa memaksa pergerakan langsung untuk mengeluarkan sedangkan ini ada bahkan Albert kembali lagi menjadi The Turtle Slayer. Memberikan impact untuk sosok Erlan makin lebih kuat melawan Obsidian. oke. Turtle kedua berhasil untuk kembali diamankan di tangan dari Albert tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan bahkan ngelihat dari Geek Fam, mereka belum bisa nge-react apapun. Dan Zeltron, oke sekarang udah selesai dengan satu buah Windtalker. Tapi masalahnya, dari tadi dia harus bermain di belakang outer turret, Om. Ya, mau gak Kena mau ya. outrange banget sama Erlan. Mau gak mau memang benar ada Dead Sonata untuk bisa meng-outrange serangan dari Obsidia ini. Belum lagi ini harus waspada, jangan sampai ada shortcut yang tiba-tiba nempel juga di samping dia. Sementara Erlan menyelesaikan Sky Pierce. Di menit 5 ya. Ya, ini Cepet pertanda banget itu. buruk pasti. Itu cepet banget loh menit 5. Yap, 2 item ya. Hunter, Sky Pierce. Sedangkan Baloiski sebagai roamer juga untuk Chusin hanya bisa mengganggu saja nih. Tetap wajib berhati-hati karena ada final slash yang akan bisa mengubah posisi dari Baloy ataupun untuk Aboy nanti. Dan sepertinya ini bakal sama-sama build ke arah Glowing One dari keduanya. Waduh, bakal coba dipasang kini Baloyski. Kesebenarnya for defensive berhasil dikeluarkan tapi bukan itu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah dengan satu persatu source skill dikeluarkan dan tiba-tiba Ki melakukan rotasi ke arah top lane. Dan bahkan sampai kita lihat di depan sana, lane itu dibuka untuk Albert loh. Ki membuka shortcut, membalaskan kembali kanan apa yang dimiliki Preston Fnatic. Tidak tanpa final slash, berhasil mendapatkan Make It. Seorang diri tanpa ada hambatan sama sekali melahap, menghancurkan seorang Make It. Globes, gak bisa masuk dan itu dia kalah. Kelas. Wow, dan bagaimana kali ini dari EVOS juga mereka benar-benar mencekik tapi pelan-pelan. Gak yang terlalu tabrak-tabrak, tapi ya semuanya coba untuk diambil dan dikuasai. Melihat juga kayaknya tadi kalau nggak salah ya, item dari Baloiski juga menuju ke arah Glowing One setelah ada Glowing One di tangan dari Aboy. Mereka semakin lack of damage, Om. Ya, karena kalau kalian perhatikan juga, mungkin dari komposisi hero yang dipakai dengan Geek Fam, ini damage dari awal hanya mengandalkan Aboy dengan Astral Sphere. Kalau posisinya lagi cooldown, mereka nggak bakal punya damage karena
opsi dia harus farming dulu itemnya 3 misalnya untuk bisa aktif. Gobs-nya juga demikian dengan 1 War X saja, masih belum cukup. Kalau gua ya suka aja tadi glowingnya itu di tangan Baloy. Glowing tangan Baloy. Biar Aboy punya damage. Yes, biar Aboynya bersih. Karena kalau misalnya kita mau taruh semuanya damage di Baloy, emang Baloy bukan ditugaskan untuk itu. Iya. Biarkan Aboy yang nge-burst damage, tapi Baloy yang punya utility-nya. Itu dia, aku juga ngelihatnya kayak gitu ya. Dari Glowing One jadi sangat minim damage, kita tahu untuk Aboy. Oke, flicker for defensive God. Oke, coba ditantang, Randy masih punya final slays. Dipaksa di depan sana membuat serba masukan. Tim EVOS kali ini mencoba mendapatkan 1 point kill. Flicker for defensive. Tapi di depan sana kita lihat apa yang terjadi, shortcut. Surprise attack menuju ke belakang, Randy masih terlalu kuat tapi Albert tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap sosok seorang Gobs. Wow, serangan kejut ya walaupun Ki harus mengorbankan nyawanya juga, tapi gak masalah karena keuntungan yang dipegang sama EVOS ini terlalu banyak. Baloy, Gobs hilang, counter middle turret juga didapetin sama EVOS. Dan ini makin nambahin lagi gold yang sedang di-gain sama EVOS-nya Om. Iya sangat ya, ini EVOS berlari dengan sangat jauh sekali. Tapi ini yang sering kita lihat dari EVOS juga. Game pertama mereka mengamuk untuk EVOS ya. MP Albert memang tidak bisa dikendalikan sekarang, level 13 untuk Yisan Shin bagi Albert. Semua akan dimakan oleh dia. Tapi Baloyski ini harus bisa memberikan impact yang besar juga dengan pilihan roamer mereka. Oke, pilihan roamer KYE is coming up. Apakah ada shortcut kembali? Dan bahkan di depan sana Retribution mau tidak mau dikeluarkan oleh sosok seorang Mekis. Dan Baloyski tidak mampu menangkap karena KYE. Karena ketika dia menangkap KYE akan ada buah si malakama untuk mereka. Yap. Wow, walaupun udah ada 1 point kill ya dari Geek Fam, tapi ini masih belum cukup pasti untuk mengejar ketertinggalan. Dan lagi-lagi serangan kejut yang bisa dilakukan oleh Ki. Farming tengahnya dikasih loh. Meresahkan. Iya, semuanya ini Albert bakal bisa level 15 di bawah menit 10 harusnya. Oke, apakah Albert akan menjadi level 15 tercepat kali ini? Dan kita lihat memasuki menit ke 8.35. Albert berada di kondisi level 13 dengan 2 buff yang belum dia dapatkan dan juga 3 jungle. 14. Sekarang udah level 14. 14, oke, masih masuki menit ke 9. Di atas ada orange, ada 2 jungle lagi dan bahkan 3 kalau memang mereka berani ke seberang. Dan 1 wave full. Yap, oke. Dan sekarang Lord juga udah mulai muncul ya, akan seperti apa nantinya setup yang bisa diberikan oleh EVOS itu sendiri. Karena semuanya memang dikuasai dan Geek Fam masih belum menemukan ini winning kondisinya gimana. Ya, harus menunggu dengan super late game. Mungkin dari Celtronnya menjadikan full item dulu. Itu pun masih belum tentu gitu loh. Full itemnya kapan? Karena ketika Celtron sudah full item, pasti semua bakal EVOS duluan. Oh my god, Albert level 15 di menit 9-19. Yap. No gitu. way. Yisan Shin dalam kondisi seperti ini. Jujur, setengki-tengkinya Mekis rontok loh. Ya, ini udah- rontok. Persyaratan pertama dari Sun Shin untuk Snowball ini udah dipenuhi dan bahkan kayaknya beyond expectation ya. Baloy. Oh my god, ini berbahaya banget sih. Lebih tepatnya ini kalau nggak di-clear sama Gobs, yes itu dia. Harus clear, karena kalau nggak di-clear ini sayang banget holy defense-nya. Lordnya belum muncul dan oh my god kena. Sayang sekali, Ke-trigger ya. ke-trigger. Berarti ini Lord yang belum enhance di arah top lane udah bakal bisa langsung charge in tanpa adanya dorongan dari Holy Defense. Randy punya flicker. Oke. Itu pentingnya. Randy punya flicker. Tuh ada blade armor juga buat Randy. Celtron makan sangat-sangat sulit. Oh sakit banget Albert. Lihat Baloyski bahkan udah tidak memiliki satu skill SD mekanisme kecuali flicker. Dan bahkan di depan sana permasukan dari tim EVOS, mereka mencoba menutup jalan dan final slash. Oh no. Berhasil mendapatkan Mekis di saat Lord muncul, flicker for defensive tidak bisa melakukan Randy. Dengan 1 point kill yang tanpa adanya Mekis di arah top lane harusnya mereka bisa dapatkan ini. Oke, dan Chusin dari Baloyski menjadi Chusin ROM pertama di MPL Edition 16 setelah sebelumnya yang selalu muncul sebagai mid lane. Oke, bukan masalah pertama kalinya, tapi pertama kali mampukah maksimal yang dilakukan oleh Baloyski dan KYE. Dia masih punya immortality dan Lord yang masih bisa diselamatkan. Tapi nampaknya masih ada next wave. Dan ini adalah kesempatan untuk Albert berhasil mendapatkan 1 buah wave. Gobs dengan adanya Prefectus gak bisa terlalu lama karena tidak memiliki flicker lagi. Tapi setidaknya Geek Fam bertahan dengan turret yang dia miliki. Iya, dan tadi shortcut dibuka untuk menlebe damage dari turret juga ya. Ada di depan, tapi sayangnya masih belum bisa untuk langsung mendobrak ke arah base turret di arah top lane untuk EVOS itu sendiri. Tapi lihat Om, ini goldnya semakin tinggi lagi dan Geek Fam benar-benar kayak nggak bisa berbuat apapun. Ya dari Geek mereka hanya bisa bertahan dulu ya. Memaksimalkan Novarian dengan damage areanya dia untuk bisa clear dengan cepat juga dari setiap wave minion yang akan datang ke area base mereka. Karena mereka masih punya Baloy juga dengan membawakan Dire Hit ya, jadi ada extra damage yang bisa disumbangkan. Tapi so far kita melihat nih, mungkin dari Baloy sendiri, di mana dia harus mundur ke belakang juga, kalau memang ditabrak.
Karena fungsional untuk Rob yang sekarang nih, kalau tidak ada badan di depan, ini akan membuat Ziltron susah untuk bisa masuk. Oh my god, di mana Geek Farm? The King Slayer di mana Geek Farm? Yang memiliki gigi yang tajam di mana Geek Farm itu? Kita gak lihat ya. Ini Zaltronnya juga sebenarnya perlahan udah mulai mendapatkan item-itemnya juga. Betul. Berserker Zero-nya baru selesai. Cuman apakah ini bisa dimaksimalkan? Karena Geek Fam sejauh ini ya kita lihat masih cukup sabar banget nih. Dia nggak berani keluar dari tempat yang aman. Iya. Atau bahkan mereka hanya akan defense saja gitu loh, menunggu kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain Evos. Lihat positioning dari Aboy, hanya ada di sekitar base, tidak mau keluar. Karena sekali Aboy ke pick, ini udah pasti langsung game ending buat Geek Farm. Mereka butuh damage dari Astral Meteor ini. Yep. Bukan hanya game ending sih. Kalau misalnya Aboy nge-pick off dengan tidak ada Astral Echo, chance untuk para pasukan tim Geek dapetin crowd CC-nya ini nggak ada. Nggak ada, chance CC-nya nggak bakal bisa keluar dengan gampang. Oke. Tapi seenggaknya Aboy punya serangan jarak jauh ya untuk membuka vision. Tapi Randy Memaksa di depan sana, mencoba untuk menutup jalan dari seorang Kaye, menurut ke arah belakang dan semua jawab mendapatkan. Kali dilihat di depan sana, Final Slash dari Randy. Tapi Alpha menargetkan ke Zaltron sebagai damage dealer utama. Rupanya mereka tidak mendukung Lord. Dan Sonata akan dikeluarkan oleh seorang Erlan. Dengan ada wave bergerak menuju ke arah Mita juga di arah top lane. Lihat, mereka nggak menunggu Lord. Mereka biarkan terlebih dahulu. Dan buat kalian semua jangan lupakan untuk scan 110 diamond dengan harga 1 perak. Wah. Untuk 100 orang tercepat. betul langsung scan karena sekarang No way. Evos No way, shortcut dibuka di depan sana untuk melakukan tahan badan dan pakai target mereka ke arah Palaski. Sakaratul Maut Palaski, Erlan berhasil mendapatkan Sky Pister yang fokus ke arah PSK, beli apapun terjadi dan ini bencana! Geek Fam the King Slayer digigit langsung, dicabik-cabik oleh Evos, the King of Jungle. Yap, lawan Geek dengan nah. adanya sebuah dominasi. Oh, ada Agi, ada Seperti Agi. itu adalah salah satu Sama Agi itu kita ya. yang tidak gampang untuk mendapatkan point kill. Berbeda dengan Hayabusa, berbeda dengan Lancelot atau Link Ya. dan sebagainya. Tapi kalau ada satu roamer yang dengan lembut dia dihantam sama Albert dan dapetin satu buah point kill. Yap. Aku selalu bilang dari dulu, di Sunsin itu ingat farming itu bukan dengan jungle atau laning doang, point kill. Iya. Nah, ketika point kill itu dikasih satu persatu, dikasih makan, lama-lama itu yang akan membuat Isansinya akan sangat kuat sebelum Oh, waktunya. juicy. Lantern Flare, kita harus Lantern Flare. Ah, Kasih efek airborne. diangkat Kita ke pindah depan. geser ke sana gimana? Kemana? Ke ada Alisa di sana. Mau Alisa? nyamperin nggak? Ayo, aku aja yang sama Ayo, ya udah ya. Yaudah kalau gitu, Alisa, silakan. Thank you Caster dan kembali bersama Alisa. Hari ini sudah bersama Alisa di sini pastinya ada. Ada Coach Age di sini. Halo Coach, apa kabar? Baik. Gimana nih tadi melihat performa dari Evos nih? Sebenarnya kalau ngelihat performa EVOS sih aku nggak kaget sih kalau game 1. Biasanya kan game satunya begitu ya. Begitu. Oh, oke. Gaya bermain seperti M-Word. Terus game keduanya udah balik ke lokal lagi gameplaynya. Wah, harapannya sih yang kali ini enggak kayak gitu ya Coach ya. Ya semoga untuk hari ini bisa lah dapat perfect win biar nggak di hashtag 7. Betul, Ya, biar karena- asik ya. Ya kita udah bosen lah EVOS di hashtag 7 jadi ya semoga tim lain yang ngerasain tim kita enggak lah. Jangan Oke. sampai lagi. Oke, semoga Ya. paling nggak naik lah dikit ke 6 ya. Iya. Tapi Coach melihat kedua tim ini sebenarnya Geekfam dan juga EVOS itu kan sama-sama lagi lose streak nih. Betul. Coach sendiri melihat performa mereka itu seperti apa? Kalau untuk Geek Fam aku kurang paham ya karena aku Oke. nggak ngikutin mereka banget, cuman kadang nonton aja. Kalau untuk EVOS ini sebenarnya mau dibilang performanya turun, enggak juga sih. Buktinya pas ngelawan Onyx ada perlawanan ya, Betul. nggak yang sampai Betul nol. banget, betul. Ya. Terus lawan kemarin Alter Ego juga kena comeback di game kedua. Ya yang pentingnya tetap bawa ke semua permainannya kayak game 1 sih. Game satu Agresif ya. pasti mainnya ya ahead banget, jangan Yes, sampai yes. angin-anginan gitu. Kena comeback lah, habis itu game 3 udah lesu lah. Nah itu sih. Penyakit-penyakit itu ya yang Betul. harus dihempas. Kalau mereka bisa konsisten kayak game 1 kan rata-rata game 1 bagus kan. Betul. Nah itu pasti bakal dapat hasil yang baik sih. Oke, menarik ini. Tapi kita pengen menggali lebih teknikalnya nih mungkin Iya. untuk kita melihat tadi dari Baloyski sendiri memakai Juxin Roam, Iya. dan juga EVOS pakai 3 marksman di game 1. Nah, menurut Coach sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau untuk Chuk Syndrome, aku udah sempet lihat Baloyski main di yang MLBB Next ya. Oke. Patch update yang sangat Patch update, seru betul. ya. Next update. Nah itu udah sempat pakai ketika tim yang Mas Ade sama Aura itu satu tim, kemudian juga
mereka yang explore player itu dipakai sama Baloiski, jadi udah gak heran bakal dikeluarin. Kemudian untuk 3 marksman itu udah banyak banget dipakai juga, udah pernah dipakai sama Navi juga. Yes. Ya bahkan waktu itu di wildcard juga udah pernah dipakai sama Virtus Pro yang IWC. Dia emang udah meta yang biasa lah. Nah Oke. cuman bisa dimanfaatkan dengan baik di EVOS game pertama itu ya applause lah buat mereka. Pas buat mereka Ya. ya. Oke, kita akan melihat apakah di game kedua dan harapan tidak ada game ketiga ya. Tapi Janganlah. Coach pengen nanya nih, kan sejak Ya. 2 musim lalu nih absen nih di playoff. Betul. Kira-kira kali ini bisa nggak sih naik dari hashtag 7 ke hashtag 6 gitu masuk playoff? Sebenarnya kalau mau bilang bisa apa enggak agak ngeri ya. Oke. Agak ngeri, tapi ya yang terbaik aja buat EVOS lah. At least setidaknya kalau mereka nggak perform di regular, mereka di playoff, tolonglah performnya di playoff aja. Performnya playoff aja jadi ya. semoga jauh-jauh lah dari 7 dulu lah ya. Oke. Ya jangan begini terus ya. Naik dulu, ya benar. Naik dulu ya. Iya udahlah, season ini jangan 7 dulu lah. Betul sekali. Tapi kan kalau coach sendiri berarti terakhir kali ke playoff untuk melihat EVOS tuh kapan tuh 13, coach? season 13 ya. 13 ya. Lokasinya di mana tuh waktu itu? Masih ingat gak coach? Lokasinya di Velodrome. Velodrome. Ya. Oke. Dan kali ini nih melihat venue playoff yang sudah dirilis Ya. di NICE. Seperti apa nih pendapat coach sendiri? Ya udah pastinya sesuai dengan namanya dong, nice. Nice. Iya, cakep. jangan lupa kalian datang ya ke playoff. Kalau ada EVOS ya makin ramaikan aja. Kalau nggak ada tetap datang sih. Oh kalau nggak ada datang ya. Iya, Oke, coach boleh nggak sih kasih pesan-pesan semangat atau mungkin ada tips and trick buat EVOS nih supaya bisa lebih unggul dong, ayo keluar. Sebenarnya tips and triknya balik lagi ke diri mereka sih. Ya kalau kata orang kan Rondel sama Albert selek ya. Betul. Udahlah jangan selek-selek. Nah, ya tetap main disiplin ya, tetap main disiplin, tetap main dengan game 1 seperti biasa ya. Kuat gitu, jangan kuatnya jadi khawatir di game kedua. Ya bisa lah. Bisa Nggak lah ya hashtag pokoknya 7 ya. tetap konsisten dan kita akan melihat apakah di game kedua ini sesuai dengan prediksi dari Coach Age. Thank you so much Coach Age. Ya, thank you, Semoga Alisa. hasil terbaik didapatkan oleh EVOS dan kita akan melihat apakah di game kedua kali ini apakah Big Fam ataukah EVOS yang akan unggul. Betul. Silakan Caster, take it over. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak. Cuma serak gak hilang-hilang. Ada AG ya? Ada dong. AG. Oke, sehat Ge. Iya. Serak. Kalau ada EVOS ada AG. Ada kayak yang gitu ada AG. aja. Karena AG juga berinvest. Iya AG dong. juga punya salah satu ini lagi apa kata-kata pamungkas. Waduh. Bantai-bantai. Batu-batu. Hah? Batu-batu. Batu-batu kan gue bantu dia bantai-bantai. Nah, ini hanya 2 poin kill. Oke. 2 poin kill yang bisa kita bilang full domination kembali. Ngomongin ke arah kita Agi nggak kaget dengan adanya Zuchin. Oke, nggak masalah kalau nggak kaget. Tapi apakah fit in? Pertama itu. Yap. Kalau misalnya fit in, nggak masalah. Sebenarnya semua hero itu memang bisa di fit in dan plug and play. Tapi itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Dan ini di lapangan ya, yang terlihat juga laporan langsung dari tim Galaxy Zone Camp. Buat teman-teman yang datang ke MPL Arena, kalau misalkan kalian pakai Samsung Galaxy, Yup. duduknya spesial paling depan, Iya, di belakang player. Gua gajian pengen Depan beli player. Samsung tapi masih lama. Oh, Gua jual ginjalnya KB aja kali ya. Jangan dong. Oh jangan, pantes. Ya coba dia. Oke. Tapi kita lihat dari segi strategi. Tapi ada fun fact nih, sepanjang MPL ID berjalan, Kim menjadi player ketiga yang melampaui 3.500 plus assist dengan total 3.508 di bawah Kiboy dan Vin. Nah, Vinnya sekarang adanya di belakang dia nih jadi coachnya nih untuk Vin. Tapi Kiboy 3.700 ya. Wih banyak banget. Tapi kan berarti ini player-player veteran. Iya. Kiboy kan masih konsisten, Ki juga Dari masih mencari season berapa konsisten. mereka ya? 5 ya. 45 ya sih sebenarnya. Terus Fitnya sekarang udah jadi coach. Oh iya. Ya udah ada di situ loh, ada di 3 top 3. Tapi aku suka sih kalau Vin jadi coach ya. Hero-nya juga beraneka ragam gitu yang keluar. Iya. Tapi berarti banyak juga alumni dari Bigetron ya untuk ada di EVO sekarang. Banyak bener. Iya, itu ada Bravo, ada Hengki, Ada Fit juga bener. Sorizo. Iya juga ya. Ya Banyak juga ya. Banyak ya. Banyak juga ya, memang begitu semua silih berganti. Oke, tapi first pick-nya kita ada di EVOS, second pick berarti untuk red side-nya akan Tukeran dipegang ya. oleh Gifam. Oke, ada switch sides yang akan terjadi ini ya. Waduh, tapi second pick-nya better sih. 20%. Better. Karena memang balik lagi dengan cheese pick kayak tadi ya. Yang dimunculkan, tapi balik lagi cheese pick juga
aku beberapa kali ngelihat untuk Geek Fam ya, menurut aku pribadi, cheese picknya ada yang beberapa kali tuh terkesan maksa. Dari 2 minggu lalu. Tapi minimal ya kalau mereka cheese pick juga, Hellcat selalu di ban. Itu. Nah, itu ada 1 slot ban tuh lumayan. Itu respok, namanya respok. Iya, respect. Respok, apalagi kalau misalnya kita kan nanti lihat mapnya juga kan. Ya, Sebelum masuk ke drafting phase kita akan lihat respok apa yang dilakukan oleh para pasukan. betul. Oke, tapi menuju ke draft ban and pick yang akan kita lihat juga. Sebelumnya pasti kita akan nge-reveal map apa yang akan dimainkan untuk memasuki match point bagi EVOS. Dangerous Apa ya? Grass gak sih? Wah, kalau dangerous, Enggak, maksudnya kalau memang mau main ke arah roamer damage, ya sekalian assassin lagi aja gak sih ini balik? ya. Nata, Saber, Saber, Harley Roll. HC udah di ban. Oke, sabar ya, sabar ya. Kita lihat map itu dulu. Yuk, kira-kira Apakah ada Dangerous Grass seperti yang kita nantikan untuk sosok Baloyski dan kawan-kawan? oh. Sorry, kita Enggak ya? ada di Expanding Rivers. Oke, tapi Expanding River juga ini bakal ngebuat nantinya Gob dan Randy akan lebih sering untuk baku hantam. Atau bahkan dari Erlan dan juga sosok Zeltronnya bisa ngebantuin tim fight. Karena drafting phase akan kita lihat bagaimana switch side juga yang dilakukan. EVOS akan ada di blue side. Yep. Priority apa yang akan dimanfaatkan? Oke, Nova ini tetap ya. Dan ini No HC. HC juga. Renes langsung ya. Masih. Ngomongin ke arah Bucks. Ini padahal ya. Baxia nggak diambil loh. Ya, dan satu lagi ini kita lihat di mana Hellcat lagi-lagi menjadi respect is the key dan assassin terhadap panik. Ini memang kita sempat lihat bahkan di hari Jumat itu seakan-akan main seorang diri loh. Ya, oke. Tapi dari EVOS mereka bakal tutup lagi satu. Ya, Ada one kah? One ya bro. Atau Cici? Who said there are Chip no shortcuts ternyata. in life? I Mereka nggak akan literally seperti invented itu one. untuk chip kayaknya. Oke, Big Fam Thorns dan remain. langsung Lancelot masih ya. Is picking. Albert nggak kepegang Lancelotnya kemarin. Yap, berarti ini Gila. terbuka untuk Cici, One. Jusin. Ya udah, Cici One, Cici, One, Susin, Juicy. di Atau Arlot. Sansin, Arlot. Oh, Sebut aja semua itu loh. Kalau menurut gua Arlot aja main. Arwat. Iya, Arlot. buat Randy ya. Dia buat ready. Kenapa? Tadi yang gue lihat ngomongin ke arah Makits itu dengan Lisansin itu cukup bisa dikontrol sama Arlot. Tapi nampaknya Cici yang akan menjadi pilihan utama. Mereka akan coba berikan dan kalau Cici arah Godland gue agak cukup kurang rekomen sih. Kalau di first match seperti ini. Ya, ada beberapa case yang sukses soalnya. Iya. Betul. Ada yang betul. tertatih-tatih. Betul, ada tertatih-tatih. Tapi kalau memang Isun Shin juga dapat kan dari EVOS. Betul. Biasanya rata-rata di junglernya tetap Isun Shin dan sekarang Isun Shin-nya bisa diambil sama Geek Fam Kalau mau ya. kalau mau. Ya, ada opsi untuk menggunakan hero tersebut. Detective Brethren. Saya lebih mau cari yang 24/7. stabil-stabil aja om ternyata. Karena takut kalau pakai Isansin tiba-tiba ya kan ini mainin ke arah Arlot sama Frederick lah kan udah ada Cici Arlot Romer emang nggak bisa. Iya atau Cici Goldlane, Bisa juga. Arlot EXP. Kalea nggak ada. Oh, Lea, Kalea Parsha. jangan pergi dulu. Lea salah ya, Salah. gue di depan mata lo salah mulu. Anak kecil ini. Oke. Ada Farsa juga yang bisa diamankan. Kalau Farsa memang mau sekarang. iya nge-maintain tapi wow, one ya akhirnya. Oke. In the relentless flow Wah, of langsung time's dijawab lagi. continuum, Bersama dengan Arlot kayaknya memang udah mau jadi combo ya. Iya, chain sisinya. Dan sekarang kalau melihat potensi ke arah Kalea tanpa adanya burst damage dari Goldland, ada baiknya Iya. Rondel menggunakan burst damage tengah. Parsa. Parsha. Dan Kagura, Parsanya bisa di-ban Lunok. sama Geek Fam sekarang. Atau ya tetap sih kalau dapetin Isansin Parsha ini enak banget. Kayak butuh dulu. Your team is Hero Albert ya, Disansin gak sih bandnya di sini? sekalian ya. Terus habis itu sekalian tengahnya main Link sama sosok Angela. Link Angela. Terus kaliannya buat apa? Kaliannya untuk combo sama Albert. Buat pegangin aja. Pegangin Iya. jalan-jalan ya. Kadang soalnya memang banyak kayak gitu om. Gak terlalu harus Combo ada banget follow ya. up iya. Gak harus ada point kill. Iya. Dan cuma follow up satu tim. Ganggu iya. Dewa. Kalau Waduh. udah Kalea, udah keluar gitu Parsha Beatrix Beatrix. sekalian Itu ya. 3 pick awalnya mereka kayak gitu. Yap. Oke, tapi God lane yang menjadi prioritas Irital dan Isun Shin yang memang di ban. Tapi masih kalau misalkan ini juga masih ada Joy sih.
Oh ya bisa. Iya kan? Bisa. Joy Angela. Ada Joy Angela, Link Angela, masih banyak lah full hero dari Albert dengan jam terbang tinggi. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Cuman kayaknya Angela memang tidak terlalu laku Om di match ini. Ya mungkin ada efek-efek ini ya, trauma dikit waktu dipotong kan? Rondel ya? Rondel kan yang dicari di Langsung belakang. ketubruk nih Sun Sin. Oke, Matilda. Natalia guys. Exorcist of the Dan langsung Shadow ke at Ranger your dulu. service. Alright. Wah, room damage Ini nih Parsa juga tanda-tandanya nih. bisa jadi pilihan yang oke. Yep. Oh Parsa Joy? Parsa Joy, Parsa Main Lee. ISS soalnya. Natalia nih keluar. Tapi kalau Natalia. udah kayak gini, Bentar, gue lagi mikir ya. apa tuh? Ini kalau ngomongin ke arah Albert main link bisa banget soalnya. Tapi kayaknya nggak akan mau ke arah sana sih menurut gua. Kalau misalnya mau safety, mainin ke arah Suyo. Suyo. Kalau mau safety, punya burst damage, punya apa. Tapi kalau mau ofensif sekalian mainin link. Tapi terserah mau pakai Angela atau enggak, terserah. Oh gue ya. Ya enggak ya, traumatis kayaknya dengan Angela. Wih, ini Natalia enak Chusin, bro. Yang jarang banget kita ngeliat Chusin ada di Bro. last pick ya. Dan Novaria lagi. Alamak. Ini Novaria Rom lagi dong. Kedua kalinya. Oke, ini apa lagi di sini nih? Geek Farm. Mereka membawakan draft yang super unik dan ya memang benar itu tadi Novaria Romer. Iya, Iya. tuker ya. Tukar. Tadi kan Chusin, sekarang yang di Romnya Novaria. Ya, tapi minimal sekarang dari Geek Farm itu mereka punya damage. Cuman yang nggak minimalnya badan mereka habis nih sekarang. Iya, benar-benar cuman ngandelin ke Fredrin-nya Redrin. aja. Ya, karena Arnold kan pasti ngedash ya. Tapi minimal berarti Granger-nya lumayan bisa ngenolong lah. Iya. Dibanding Obsidia tadi di game 1. Benar. Untuk lane-nya juga. Ya. Untuk bisa nge-backupin nanti waktu sudah punya satu Sky Pierce. Oke. Memang menggunakan match Rom lagi. Chusin tadi digunakan tapi masih belum berhasil. Tapi ya Novaria Rom sekarang berdebu. Geek Fam, berhasilkah dia bangkit dari keterpurukan yang mereka miliki? Ataukah bahkan sang raja hutan mencabik-cabik Geek Fam dan tenggelam ke dalam klasemen? Soepia Lorena, mana tabung tangannya? Let's go to the lane after. Alright, let's go. Dengan kembalinya sosok Beloyski dengan unique pick heroes-nya juga nih Om Wawa. Apakah impact dari Rom Mage ini akan lebih efektif di game kali ini? Iya. Bisa ya, bisa enggak sih ya. Masih depends juga bagaimana untuk kerja sama mereka pastinya. Karena mereka butuh untuk main range ya. Nah ini early, Oke, predikan gagal dari Albert. Iya. Nampaknya di depan sana bakal coba dipaksa oleh pasukan tim Geek Fam untuk sosok dari Magic ini mendapatkan jungler mereka dengan lebih cepat dibanding di game yang pertama. Yap. Dan kayak ini hero-hero yang lompat-lompat nih ya Om. Tiga loh. Oh, lihat semuanya bahkan kita lihat di sana. Dan bahkan dengan adanya flicker yang diberikan dari KYY mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim EVOS. Dan mungkin aku sempat melihat ini dimana kalau One menggunakan sosok Inspire di early itu akan berat untuk dia di arah laning phase-nya. Tapi langsung ya, 4 tough boot dipersiapkan oleh EVOS. Itu langsung terjadinya bareng-bareng juga. Satu Cijadi itu tough boot lagi. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke, tapi kita berangkat ke arah top lane ya. Zeltron sebagai yang memegang damage di early-nya justru yang memang udah mulai jadi target dari EVOS Om. Iya. Nah ini dia. Untuk kita bicara soal crowd control ya, ini EVOS masih pegang lah yang cukup banyak dari efek-efek airborne yang akan dimaksimalkan nanti dengan mereka juga. Oke, bakal coba dipasang mendapatkan satu point kill first spot dari teman Albert camping yang sangat berhasil tanpa adanya retribution, less effort. Karena kalau bisa kita menyaksikan, kalau ngomongin Albert dengan Violet Requiem di arah jungle juga tidak akan bertahan dengan cukup lama dengan damage yang cukup. Ada baiknya mendapatkan satu point kill dan ditutup jalannya dengan ada KY bersama dengan adanya Randy. Albert berhasilkah mendapatkan satu turtle atau bahkan terculi oleh seorang Baloyski dan ternyata Albert berhasil mendapatkan turtle tanpa retribusi, ditandanya karena ada invasi tambahan masuk ke dalam. Sama-sama mendapatkan satu point kill tambahan dan itu dia Baloyski kemaka solo kill. Wow, Nerland solo kill. Dia ada top lane, ada satu seorang Ranger dengan tanpa ada Vibes-nya ada nih, vibes-nya ada nih. Dia jalan kaki Wul. Yes, dan Geek Fam juga kalau memang mau manfaatin power Fredrin untuk kontrol objektif,
ini nggak ada setup Betul. bantuannya loh, karena EXP-nya tadi udah ditumbangin duluan Om. Ya, dan bahkan Heran hanya menggunakan Inspire tadi ya. Oke, mundur ke arah belakang dengan Tsunami Flame dan lihat di depan sana Apres Sword berhasil mendapatkan 1 poin kill. Mencoba untuk menambah dengan lifesteal yang dia miliki yang bukan lifestyle, membuat para pasukan dari tim Geek Farm tetap berhasil mendapatkan 1 poin kill. Wah ini Gobsnya juga susah banget buat bergerak. Dari tadi dipegangin terus menerus. Kayak nggak survive ya. Oke, Final Slash ternyata sedikit tergocekkan dari para pasukan time Geek Farm. Wow, menarik kita melihat Albert agak cukup agresif di arah bottom lane ya. Lebih ke clear dulu aja ya, Gobsnya masih bisa survive. Tapi untuk goldnya sekarang kan lagi dipegang sama EVOS. Dan ini bisa siapa aja yang nantinya bisa diangkap dengan adanya Key. Ini serba salah loh. Mancing Purify ini nggak harus dengan ada Tsunami Slam masalahnya. Iya, Betul, betul. Spirit Requiem bisa, di cut curtains kalau boleh. Masalahnya keangkat Airborne aja udah langsung panik pasti. Kena Tidal Strike ya. Iya. Itu yang buat sulit kan akhirnya Tidal Strike-nya ada, Tsunami Slam-nya ada. Bahkan bisa di combo juga nanti dengan Violet Requiem. Banyak banget sekarang akses untuk EVOS Jangan yang bisa lupa. mereka mainkan. Curtain Coast juga bisa. Itu dia. Itu sebenarnya juga bisa. Kenapa aku bisa bilang bisa? Lihat, bayangin kalau misalnya Abo yang kejepit ya kan sama Make-It, gimana itu? Ya, Berat banget terus 2 kali. Albert dapetin momentum 2 orang yang diangkat. Waduh, kacau. Iya, tapi ini setupnya enak banget buat EVOS. Kayak dengan Expanding River ya, yang mereka mainkan Cici langsung join tuh, cepet banget larinya dia. Saling loncat, bertutup. Balik lagi Albert kali ini dengan kondisi menuju ke arah turtle yang berikutnya membuat para pasukan dari tim IPA mereka mencoba membalaskan kembali keadaan. Diangkat dengan Tsunami Slam, lihat follow lihat Violet Requiem. Bahkan tidak ada kesempatan untuk sosok seorang Make-It bernapas sedikit pun. Menangkan sosok dari Arlott. Kali ini Cobbs masih bisa selamat dengan flicker yang dia miliki. Gak ada nafas. Gak ada nafas itu Make-It. Combo Bener-bener sisinya. sensisinya. Yap. Ampun. Ini ngelihat nasib dari Make It agak sedikit sedih ya. Dipegangin semuanya banyak banget langsung menuju ke arah dia. Dan apakah memberikan Fredrin 2 kali ini juga karena memang Geek udah punya rencana untuk membawakan Mage Roamer. Ya ini satu lagi sih, aku bilang kata-kata lama sudah kembali lagi. Make-It terejam-ejam. Waduh. Iya, tapi menurutku memang mereka ingin romernya yang punya damage. Oke, Purify telah dipasang dan bahkan solo kill by Albert the Baby Alien atas a boy. Yang udah nggak jadi a main, bahkan bisa aku bilang, sorry to say, a boy become a kids. Iya, ini nggak bisa berkutik soalnya ya. Masih susah banget untuk bisa survive pun. Dan Zeltronnya juga nggak punya space kayak tadi di game yang pertama. Bener-bener dipegangin semuanya dan dominasi kembali diperlihatkan oleh EVOS. Rondo? Kayak Rondol sengaja memaksa di depan sana. Flicker for defensive, kecepatan berhasil memancing dan itu dia. Following up damage yang diberikan oleh seorang Paulus gagal untuk mendapatkan poin kill apapun. Meanwhile dengan Merkins di depan sana Albert terperangkap dan Violet Requiem for defensive. Agar tidak terisap membuat para pasukan dari tim Geek Farm gagal mencuri 1 poin kill. Yes, dan juga tadi ada sedikit aksi penyelamatan ya dari pasifnya Heki. Kalea yang akhirnya nambah juga dari HP yang dimiliki oleh Rondel walaupun emang udah kena tembak dari Astral Sphere. Jarak jauh yang on point juga. Tapi apa yang dilakukan sama Geek Farm ini masih belum impact sejauh ini. Belum ada objektif lagi yang bisa mereka ambil dari manapun. Point kill juga belum bertambah. Ya, karena mungkin ada pergeseran ya, kayak kita biasanya melihat kan yang menjadi damager itu Make-It kan. Tapi sekarang mungkin progres yang ada dengan Dire Hit yang dibawakan oleh Baloy. Mereka ingin juga Baloy nih yang punya damage yang besar. Wow, dan gue nggak ngeliat sih chemistry antara Gops dan juga Make-It tadi. Sensisinya jadi nggak keluar. Dan juga ternyata itemnya agak berbeda nih. Bukan Glowing One untuk Novarianya, lebih ke Genius. Oke, tapi depan sana Tsunami Slam mencoba diangkat begitu saja. Following up yang sangat faedah banget. Mereka besar dari Albert. Apres Sword belum sempat keluar dan mereka menancap karena Gops yang tidak memiliki kondisi untuk bisa keluar dari jeratan hutan para pasukan tim EVOS. Mereka masih mau lebih. Mereka mau membuat dan menghukum Make-It tidak memiliki jungle sama sekali lagi untuk game yang kedua. Alright, dan perfect turtle ya didapatkan oleh EVOS juga. Banyaknya chain CC. Dan wah ketahuan Zeltron? Oke, Nggak. tapi nampaknya nggak ketahuan. Bayangkan kalau itu ketahuan. Aduh, di sandwich di belakang sana udah ada Albert nungguin. Bisa hilang tuh ya. Pasti hilang nggak sih? Iya, dan bahkan bukan sampai di perfect turtle aja. Oh, diangkat? Oke, tapi lihat bakal dipasang dengan Violet Requiem. Wah, Sakit wah, dash. salah dash. Cepat. Salah des Zeltron. Satu kali dash yang harusnya bisa menyelamatkan dirinya malah membuat dia tenggelam. It's okay Zeltron. Kita memang sering melihat adanya mismove yang dilakukan, apalagi ini adalah debutnya. Tsunami Slam akan coba dipasang, dapatkan 1 poin kill. Gak bisa bermain dan bahkan lihat di depan sana, Make-It bahkan menjadi 1 buah
Point kill tambahan kah? Gops gak dikasih main, Gops gak dikasih nafas, flicker defensifnya aja gak ada. Yap. Ini bukan masalah gimana ya, tapi crowd control yang dipegang dengan Evos banyak banget. Purify gak mampu ini. Yap, satu tsunami slam itu gak usah disambut dengan ya apapun, kayak kita tahu Violet Recam selalu ready kan di bawah sana. Tinggal diangkat sekali saja. Special migration bisa disimpan untuk mengejar yang lain nanti. Masalahnya udah terlalu terburu-buru kan, mereka Iya. membuka ke arah Rom yang Novaria ya. Iya. Tapi kalau menurut gua ada satu hero lagi bisa Wes. gagalin mereka sebenarnya. Dan itu ada di Digi. Bayangkan kalau ada Digi di sana. Waduh, strong Wah. banget. Itu hero-hero Baloy juga kan Hero sebenarnya. Baloy masalahnya. Iya. Tapi tanpa adanya Purify untuk Baloyski dari tadi juga jadi target. Tsunami Slam lagi! Dan bahkan itu dia membuat Package gak bisa bernafas sama sekali. Dan this is Captain Erlan speaking, ready to take off. Unstoppable didapatkan oleh Erlan. Dan expanding reverse-nya juga yang udah mulai terlihat ya. Mengarah Nah, ke ini memang Lord big yang fam-nya akan segera yang muncul. Dan di bahkan bawah lihat aja, Albert makanya akan semakin sustain dengan Evos Ghost bisa to menang. Energy. Tapi ya bagus lah untuk Evos Albert ya. sustain. Dia bisa mengamankan poin di Jadi kalau tim yang memang harusnya bisa menang gitu ya. kehilangan retribution aja udah powernya. Tuh Albert juga bukan gila damage utama. Yep. Oke. Lord bisa diamankan, full objektif kali ini dipegang oleh Evos dan bedanya di sini belum ada turret sama sekali yang bisa dihancurin sama Geek Fan. Mereka sangat terdesak sekali ya kalau melihat bagaimana Gifam tidak sanggup untuk bisa memberikan perlawanan juga. Oh maaf ya, gua gak setuju sama lo. Sam gak terdesak, kecekek. Aduh. Ini lebih tercekik banget ini. Yap. Bahkan kalau terdesak itu masih bisa nafas om. Ini nggak bisa nafas mereka. Jungle nggak bisa, farming nggak bisa, farlane nggak punya. High ground Baloy. That's it. Udah. Dan 3 lane lagi di sini. Masih ada Holy Defense untuk mid dan juga di top. Oke, lihat di sana Purify berhasil di pop up. Zeltron, ingat semua rumput berbahaya di MPL Indonesia. Iya, dan posisi yang sangat mudah untuk terlihat. Ini berbahaya, Holy Defense sudah mulai ke-trigger di arah mid dan juga topnya. Bottom Lord nggak akan ada. segera dikawal. Bottom nggak ada ul. Iya, ini udah gak ada Holy Defense lagi. Dan kali ini berbondong-bondong, hati-hati jangan rapet. Banyaknya crowd control dari Evos. Wah! Coba dipasang, senang slam dikeluarkan dan menuju ke arah Ghost, mencoba untuk bertahan dengan Badu Slash. Tapi nampaknya gak bisa bertahan di depan sana Erlan. Bahkan coba untuk dipukul mundur dengan Sakaratul Maut, untungnya masih ada Ampoy dan Balaisky. Wah, Tembakan Astral Meteor Tapi dapat berhasil power satu. membuat Ki hanya pulang dengan nama. Ya tapi walaupun key-nya tumbang, ini juga base turret bottom lane-nya hancur. Ini masih menjadi sebuah keuntungan besar untuk Evos. Yap, sangat ya. Banyak yang ke-trigger memang tadi dari Holy Defense-nya, dari base bottom juga yang pecah. Dan Evos sebenarnya mereka tinggal menunggu saja. Menunggu untuk objektif selanjutnya Lord yang keluar dan mereka dapatkan dan mereka bisa end the game sih kalau mereka menabrak dengan rapi ya. Iya, dan apalagi dari tadi Geek Fam kita lihat juga mereka rapat semua kan. Yep, Dan yep, itu akan yep. semakin memudahkan nantinya targeting untuk Tidal Strike dan juga Special Migration. Atau Evos tidak akan menunggu, mereka bisa coba untuk tabrak kembali. Yang ada aksi gila sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Kalau misalnya Ki maksa masuk sama kayak flicker lagi kayak tadi. Tapi yang nemenin siapa? Roundel. Bayangin berapa banyak Purify yang udah harus ke trigger. Dan Albert tinggal langsung masuk. Oh, ini bahkan Sesuai sekarang order. Albert bisa lompat duluan loh karena ada Winter. Oke, bakal coba dipasang Tsunami Slam kembali keluarkan menuju ke depan dengan Final Slash. Tapi nampaknya kali ini berbeda kasusnya. Kaye tumbang kembali dan itu dia Erlan. This is Captain Erlan speaking ready to take off. Tidak bisa memberikan impact lebih lagi. Pertukaran mereka dengan adanya Gops. Dan Butuh Kaye Lord mereka, cukup masih mereka worth it. butuh Lord. Apalagi kita tahu Gops dengan kondisi saat ini dia dalam punya goldnya aja. Itu sama Kaye itu jauh. Ya dan sebenarnya ini trade yang sama juga ya, Ki tukar Gobs. Cuman memang Gobs ini akan menjadi sebuah kunci menurut aku dari Geek Fam. Dimana mereka bisa ngegudain Gobs untuk nge-punish dengan Final Slash-nya. Bener. Itu Expanding River. Kembali sudah mulai muncul juga. Dan setup untuk Lord dipegang dengan Evo. Sangat jelas kita lihat ya dari bagian minimap juga. Ada Balai yang berusaha untuk membuka map. Astral Sphere itu dia. Tapi semua langsung di-initiate. Evos, mereka akan memancing dekat dengan Lord ini dan Geek. Semuanya langsung mundur. Ini masalahnya make it serba salah om. Dia kan pakai jungler tank ngebuka badan. Terus diangkat, dimakan. Make it juga ada nafas dari tadi. Nafas aja nggak punya, makanya aku bilang dia bukan Terdesak. terdesak. Dia kecekek om. Oke, ini udah wop. Oh, Masih oke. bisa diselamatkan lah ya, serangan jarak jauh dari Astral Sphere yang ditembak. Tapi Udah sakit. apakah ini akan menjadi sebuah jawaban juga untuk Geek Fam bisa bertahan? Karena Gold juga sekarang udah sakit semakin tuh, hati-hati bergulir yuk. lagi.
hampir menuju ke angka 10.000. Satu turret Lagi 10.000 loh. itu. Satu turret udah 10.000 udah fix. Lagi nih 10.000 ya kan. Dan Lordnya sudah mulai spawn di area bottom lane. High ground defense seperti apa yang nantinya akan bisa ditunjukkan oleh Geek Fam. Walaupun sebenarnya ada Baloiski, ada Aboy juga lah ya untuk bisa ngebantu clear dengan cepat Om. Masih bisa sih, kalau bisa bicara clear yes bisa. Iya, sedikit pancingan ya dari Tadal Strike. Tapi Ya, bukan betul. itu pilihan utama Om. Pilihan utama mereka main course ya ada di arah Corsi. tengah dan lihat Tropnol di depan sana bakal coba untuk memasang menuju ke Wah, belakang. Albertnya lempar. Shutdown Albert out of nowhere. Dengan kombinasi damage yang terlalu besar membuat Albert tertiktok di depan sana membawa para pasukan dari tim Tifa masih bertahan. Dengan ada Advance Slash for Nothing, maksa lebih dalam lagi tapi tanpa adanya damage. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini tidak cukup untuk bisa menghantam EVOS balik. Dan- Albert dengan damage turret tambahan dan juga kombinasi antara Baloiski dan juga sosok dari Aboy itu udah maksimal. Iya itu ada damage turret juga yang nggak kebendung ya sama Albert, dan ini kan menjadi point shutdown yang mahal banget. Albertnya nggak ada dan bahkan Geek Fam masih bisa menanggulangi Lord yang mereka harus hadapi. Ya sebuah instant yang langsung terjadi tadi ya. Gak expect tuh dia. Ya itu langsung Albert langsung tumbang. Literally nggak ngapa-ngapain juga. Ya dengan 4 pemain yang tersedia untuk EVOS lagi nih ya. Ini tempo agak sedikit lebih pelan dan EVOS mereka harus mengatur jalur serangan mereka. Kalau benar-benar harus main polosan lewat depan, mereka harus bisa menangkap mungkin core hero dari Geek Farm. Oke, perbedaan gold juga masih terasa sebenarnya. Satu momen belum cukup untuk membuat dari Geek Fam bisa mendapatkan titik balik mereka. Comeback belum terlihat, walaupun goldnya udah mulai dikejar perlahan-lahan ya. Tapi butuh berapa momen yang harus bisa diciptakan sama Geek Fam nantinya. Ya, mungkin 1-2 kali defense kalau memang mereka bisa defense duluan ya. Ya. Baru nanti ada titik untuk bisa melakukan comeback juga. Dan bahkan Astral sendiri sepertinya sudah mulai cukup berasa nih. Ya, karena memang dari segi itemization-nya juga udah mulai mumpuni ya. Holy lagi. Mau on the way Holy ya setelah Genius dan juga Lightning French ya. Ya, ini yang mungkin kita tadi bahas di game sebelumnya. Ada baiknya memang Novaria itu dibuat burst. Dan jangan sampai ada 2 glowing one lagi kayak tadi gitu loh. Wah. Jadi mubazir damage-nya. Holy Crystal-nya selesai. Waduh, Akan mati semakin mengerikan lagi poke damage pastinya nantinya dari Baloiski. Serangan jarak jauh dan bahkan bisa jadi eksekutor. Kemarin kita udah ngeliat ada Novaria dapat maniak. Ya itu dia eksekutor kan memang kemarin juga sih karena banyak badan di bagian depan. Tapi sekarang minimalis badan untuk Geek tapi mereka punya damage di belakang dengan Granger dan juga Kimi. Harusnya mereka melepaskan Make It mau tumbang atau Immortality selama damage-nya semuanya terdeliver itu nggak masalah menurut gua. Oke, tapi Make It telah menunjukkan batang hidungnya bakal coba dipaksa dengan Tsunami Slave. Dan bakal lihat di depan sana, Make It mencoba untuk bertahan seorang diri dan hilang begitu saja dengan Immortality. Damage yang diberikan, Albert lebih fokus menuju ke arah Lord dan Make It seorang diri ada ready di sana dan gak akan bisa pulang. Gak bakal bisa pulang. Iya. Sandwich gaming from Evo. Karena nggak ada lagi siapa yang harus jaga posisi di depan untuk ngintip ke area dari Lordnya. Benar. Langsung muncul lagi. Iya. Itu cuma Make It tadi dan butuh waktu untuk Make It kembali respawn. Tapi lihat Lord sudah berjalan di bagian bottom lane. Dan kayaknya nggak menggunakan flicker sama sekali, itu yang harus digaris bawahi. Ya, Erlan juga siap dengan crossbow tank. Kambil. Dengan Inspire, tapi Baloiski lagi-lagi menjadi satu last hit yang luar biasa ya. Oke, di depan sana Gob, Tsunami Slam akan coba dipasang, follow yang damage bahkan langsung follow yang tepakan, lihat, hilang begitu saja instant kill. Membuat para pasukan dari tim Evo lebih fokus karena base mereka nggak melihat apa terjadi dari Erlan di Win of Nature. Dibuka dan bahkan ini bencana! Evo! Akhirnya Evo berhasil mengaurat! Pecah telur, senyum lah, senyum semua, mantap. Mencabik-cabik Kickbap, 2-0 tanpa balas. Yap, dengan menggunakan Pro Akhirnya. Mage ternyata belum menjadi sebuah jawaban pasti bagaimana Geek bisa bangkit. Akhirnya EVOS Terperosok di posisi ke-8 dan harusnya masih belum berubah. Tapi EVOS, mereka mematahkan adanya reverse sweep yang sering mereka alami, Om Wawa. Iya, dan lagi nih ya, untuk munculnya unique hero ternyata tidak membuahkan hasil. Novaria memang punya damage yang besar, tapi tidak ditopang dengan adanya juga hero-hero badan yang bisa menahan damage selama di area depan. Begitu banyak hero yang bisa menculik pemain-pemain dari Geek tadi membuat mereka harus menelan kekalahan setiap kali ada team fight yang dilakukan. Oke, tapi ini dia untuk bagaimana EVOS fans ya yang merayakan kemenangannya 2-0 menutup hari terakhir untuk minggu yang ke-6 juga. Tapi wow, mereka tidak memberi ampun sama sekali. Chain CC, keputusan yang dilakukan juga untuk langsung memegang ke arah Make It, itu menjadi impact yang berkelanjutan dan gak bisa lagi ditahan sama Geek Fam sama sekali. Aul, Om Wawa, kita tadi berdebat KYY kehilangan karakter ketika dia menjadi romer support. Dan Yep. lihat ketika dia back on track menjadi
hero, initiator, balik lagi dengan karakternya. Lihat apa yang dilakukan EVOS. 2-0 tanpa balas, dia tunjukkan taring dari Kita sang nonton macan putih. wawancara. Akhirnya EVOS fans bisa Meskipun bebas dari tenang. balai besar tadi ya. Immortal juga sempat Nonton bercantum dulu, Albert. nonton dulu. Tapi ya hanya itu bisa dilakukan. Karena mereka nggak punya badan yang tebal di depan. Dan kalau ada yang lagi maju ke depan tadi langsung diculik dengan Tsunami Slam. Dan tentunya kita tanpa berlama-lama, langsung saja Bude Clara Monster, take it away. Kebahagiaan dari EVOS fans tentunya mengiring kemenangan dari tim EVOS. Akhirnya bisa pecah kemenangan setelah 4 kali. Kita nggak ketemu Rondel. Udah 4 kali nggak ketemu ya? Iya, akhirnya dapat kemenangan nih. Alhamdulillah. Apakah ini memang momentum yang dicari oleh EVOS? Ya, yang pasti ya kita cari momentum kemenangan kita lagi sih. Apakah memang ada kendala dari patch atau gimana nih EVOS? Kita alergi game 2 terus dah kayaknya. Iya ya, kali ini enggak ya? Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar game 2-nya. Kalau dari kemarin game 1 menang, game 2 kalah terus kan. Iya, kayak beda gitu game kedua. Makanya. Kayak kalian punya jiwa yang berbeda. Kerasukan apa di game kedua, Rondel? Apa? Kerasukan apa sih game kedua? Nggak tahu sih kerasukan apa. Siapa nih yang bisa jawab? Randy kerasukan apa game kedua? Biasanya tuh kerasukan apa kalian? Atau jadi apa? Mode apa itu game kedua biasanya? Mode pengen cari menang aja. Mode pengen cari. Oke. Tapi malah kalau kali ini game kedua kalian mode pengen cari menang hari ini. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kena comeback kenapa itu? Kena ya game 1 udah bagus banget nih bos. Tapi tiba-tiba game 2 berubah. Mungkin kurang disiplin aja sih boleh. Kedisiplinan. Tapi hari ini mendapatkan kemenangan kembali. Randy gimana setelah puasa juga 4 match? Yang pasti senang lah bisa menang lagi gitu. Jadi ngelihat dari momen-momen yang terus terjadi. Kalau hari ini 2-0, apa yang udah EVOS lakukan nih Rondel nih? Apakah sudah tertampar 4 match sebelumnya? Lebih tepatnya kita udah kenyang kena comeback aja sih. Jadi lebih hati-hati di game kedua, lebih Ya disiplin. lebih hati-hati, disiplin, pelan tapi pasti lah. Pelan tapi pasti. Tapi kalau ngebahas game kedua yang kalian sudah kuasai nih, apakah memang ada dari coaching staff mengingatkan sesuatu atau ada kata-kata yang kalian inget banget gitu sehingga game kedua nggak ada terjadi comeback-comebackan lagi? Ya apa ya? Anggap aja game 2 main kayak game 1 aja sih. Gitu aja. Mindset yang diperlukan berarti ya. Anggap aja game 2 game 1 juga. Oke, jadi fresh dan start. Tapi kalau ngelihat fresh mungkin adalah lawan dari Ki. Ki, hari ini lawanmu adalah Valoisky. Kiki Valoisky. Hari ini gimana berhadapan dengan Valoisky dan juga Geekfam? Ya seperti biasa Valoisky dengan hero-hero uniknya. Jadi kayak nggak expect lah hero-hero mid, hero-hero roam yang dia pakai di damage dealer gitu kan. Novaria, Ya. Jushin. Mungkin nggak Ki akan mencobanya juga nanti? Bisa jadi, Vin, gue mau main mage. Langsung request ya sama coach. Tapi kalau ngebahas tentang surprise pick yang Baloi lakukan, apa yang langsung mungkin kalian jawab? Kalian jawab dengan apa sih sebenarnya? Sebenarnya jawabnya ke tim aja sih, lebih ke ya udah main aja guys, kita pasti bisa gitu. Kita pasti bisa, udah gitu aja. Iya. Yang penting yakin, Ya, udah. jangan takut sama cheese pick sih, kita stick to the plan kita aja. Stick to the plan. Apa plan kalian untuk memenangkan Geekfam? Disiplin, karena kita kalahnya nggak disiplin semua. Oke. Jadi ini adalah jawaban yang sudah ditemukan sepertinya ya. Kedisiplinan. Jadi 4 match sebelumnya tuh kurang disiplin, Ki. Ya ada beberapa yang kita kurang disiplin, ada beberapa yang kita emang kalah aja sih. Well, kalau ngebahas tentang hal itu, kita juga ngelihat banyaknya surprise pick. Tapi ada surprise dari Geekfam yang membawa player anyar hari ini. Dan Erlan mau berhadapan dengan player anyar. Apaan sih? Satu aja.
Ini kawan-kawan ingin mendengar nih. Kamu melawan player anyar dari Geek Fam. Gimana sih? Kamu harus berhadapan dengan player yang kamu nggak tahu gameplaynya seperti apa. Kamu nggak tahu melawannya gimana. Gameplaynya sama aja sih udah kayak Godland biasa. Tapi Zeltron temen aku juga sih, jadi kayak udah tahu aja. Sudah berteman dengan Zeltron. Ya. Gimana tuh? Caramu menghalau, kalau dulu pertemuannya gimana? 50-50 kah atau gimana? Kagak sih, nontonin dia aja. Dulu nontonin dia, dan sekarang kamu sewakil dia. Hoki Bude. Oke Bude. Jadi ini kan adalah panggung pertama dari Zeltron. Gimana kamu menilai dia? Masih bisa lebih improve lah Bude. Dari yang dulu kamu tontonin dia, Ya. bahkan lebih bagus pas kamu nontonin dia berarti zaman dulu. Kurang lebih. Kurang lebih, berarti ini adalah mungkin baru panggung pertama dia masih bisa improve lagi. Dan sekarang ini patch baru banyak banget kan, hero-hero untuk gold laner. Erlan, gimana kamu menanggapi dengan banyaknya opsi untukmu? Dari kemarin aku pakainya unik-unik sih Bude. Cuman gameplaynya kadang unik juga aku. Unik gimana? Ya lucu aja gitu. Lucu seru gitu ya? Iya. Oke, tapi dengan 4 kali kekalahan ini, EVOS udah ngedapetin kemenangan kembali. Sebelumnya juga gitu, kalah, menang, kalah. Apakah ini memang jadi momentum kalian untuk menang lagi, Erlan? Semoga lah. Semoga. Tapi vibes di EVOS gimana sih? Karena EVOS Fam juga kayaknya penasaran. Ini EVOS masih semangat gak nih? EVOS kepengin playoff gak nih? Kita mah semangat banget Bude. Tiap hari. Tanpa ragu ya? Tanpa batas. Tanpa batas. Albert udah yang senyum-senyum nih, ketawa-ketawa. Kasih tahu dong Bert, seberapa semangat Albert nih untuk ke playoff? Semangat banget. Semangat banget. Ya, biar nggak lolos lagi. Biar lolos berarti ya. Iya, biar lolos benar. Betul, tapi kalau ngebahas sekarang, poinnya tuh semakin dekat satu sama lain. Kamu ngeliat persaingan untuk masuk playoff gimana sih Albert? Buat season ini kayak lebih ya, dari klasemen juga emang lebih ketat aja sih, dari poin-poinnya juga dekat-dekat semua, jadi ya masih banyak chance-nya lah. Masih banyak chance. Tapi kalau ngebahas tentang chance, ini next week juga bakal jadi pertarungan yang lumayan panas nih untuk EVOS. Derby Classic kan hadir kembali Albert. Kalian menelan kekalahan 2-0 dan gimana nih untuk nextnya apa dari Hidup udah EVOS? Derby Classic lagi. Nextnya akan ada Derby Classic lagi nih. Gimana nih dari EVOS sendiri? Ya bakal lebih fokus lagi aja sih buat Derby Classic, bakal all in lah. Bakal all Biar in. nggak kalah lagi. All in dan nggak kalah lagi. Karena posisinya sekarang kalian tuh lagi unda-undi. Iya, biar kita chance ke playoff-nya lebih gede juga kan. Nah, ngomong-ngomong tentang playoff, Budi juga mau ngingetin karena tiket playoff sudah dibuka dan early bird bisa kalian dapatkan, ada diskon juga. Jadi langsung aja buruan dapetin karena EVOS bakal ke playoff. Amin. Amin. Coba dong ajakin semuanya buat beli tiket buat nonton kalian di playoff. Langsung buru saja tiket playoff sekarang karena EVOS sudah menyiapkan. Apa ini? King Erlan. Pokoknya buruan ambil sekarang dah, soalnya kan diskon kan 30%. Buruan. Buruan. Sudah menyiapkan slotnya. Tinggal 5 loh slotnya Erlan. Loh, bagus ya Erlan, keren loh. Tapi langsung pastinya semua di sini EVOS Fam juga udah siap-siap karena mereka juga tentunya kepercayaan semakin tinggi dan melihat EVOS akhirnya mendapatkan kemenangan kembali. Apakah ini akan menjadi momentum mereka? Jadi sekarang EVOS Fans, sambutlah kemenangan mutlak. Dan inilah dia, Tim EVOS! King Erlan sedang memasak. Oke, gitu aja
EVOS ya lawan Geek masih mencoba strat mencari jati diri. Kayaknya Geek Karena King, EVOS apa hayo. EVOS mengerikan tuh. Cie, senyum lo pertama gue. Biasanya cembetut ketemu gue di belakang. Tadi Erlan ngomong apa ya? Kelanjutan. Ya, apa ya? Nggak penasaran nih kelanjutannya nih. EVOS sudah menyiapkan diri mereka supaya bisa masuk ke babak Betul. Ah, Menyiapkan diri disapu untuk bisa sama ketemu EVOS Oke, gitu aja. Thank you semua yang sudah menonton. Kita Kan udah ketemu di di-spill, kan? week yang menyiapkan ke-7. Ciao. kendaraan transportasi menuju